acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun susunan acaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, 3. Kegiatan inti penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yang keempat kegiatan pemberian umpan balik oleh guru, yang kelima penutup. Acara pertama dan acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu acara kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Fatih Sofian. Kepadanya kita persilakan. Hari ini saya persilakan. Beranjak pada acara inti, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Wasiah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SDN 1 Winong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Acaranya yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif oleh saya Wasiah, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 1 Winong, Kabupaten Cirebon. Selamat datang para guru hebat SDN 1 Winong. Mari kita bersama-sama di sini untuk bersama berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Sebelum ke acara ini materi, saya bertanya kepada Bapak dan Ibu guru tentang apa itu disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita. Boleh barangkali mau berpendapat apa itu disiplin, apa itu budaya positif?
Boleh Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif adalah budaya yang menerapkan nilai-nilai kebijakan pada siswanya. Ya, terima kasih Bapak Faisal. Tepuk tangan buat Bapak Faisal. Ya, budaya positif ini memukakan bagaimana kita membudayakan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Ya, untuk ini ya agar lebih semangat ya. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, walaupun udah siap itu semangat ya. Jadi ini konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar. Ya, selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi Broderi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Iya, ini nilai-nilai yang terkandung dari profil pelajar Pancasila ini diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, bernalar kritis. Semua itu harus diwujudkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Sama aja dengan ilusi. Ilusi itu kayak khayalan ya, bahwa teori kontrol ini ilusinya adalah guru mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol perilaku murid. Itu sama aja seperti impian ya. Jadi tidak mungkin, karena contohnya ya, anak yang terlambat sekolah gitu ya, kemudian kita memberikan hukuman kepada murid, mengontrol murid, itu bisa saja hukuman itu akan berdampak anak itu nurut untuk menjadi tidak terlambat, tapi hal itu tidak berjangka panjang gitu, sehingga hukuman itu akan membekas pada anak itu karena jadinya dendam atau tidak ini ya, tidak sepenuhnya anak itu sadar akan seharusnya mentaati peraturan. Jadi ini perlu kesadaran dari murid tersebut untuk menyadari bahwa itu adalah aturan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini bisa disebutkan bahwa kita bisa membujuknya. Misalkan, ayo nak, kamu harus rajin dengan memberikan hadiah ataupun penghargaan. Nah, memberikan hadiah itu adalah suatu cara atau yang mungkin dikatakan bisa membuat anak rajin, namun hal itu tidak berdampak panjang gitu ya. Jadi ada suatu ketika gurunya tidak memberikan hadiah, anak itu tidak rajin lagi, sehingga harusnya anak itu menyadari bahwa kita juga harus rajin bagaimana
Selanjutnya tentang ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa kadang ada perasaan yang untuk memaksa gitu. Misalkan ya, saya bisa di kelas, anak-anak besok kalian bawa bunga ya. Nah, kita tidak menyadari bahwa anak itu di rumah punya bunga tidak, atau memiliki yang kita suruh gitu. Jadi seharusnya kita harus memahami anak-anak keberatan nggak kalau ibu besok menyuruh kalian untuk membawa bunga, sehingga dalam diri anak tuh ada yang itu saya nggak punya, saya punya. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi tanpa memaksa anak untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Kita bisa ini ya membedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Mana ya kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan gitu ya? Kita bisa melihat dari sini. Realitas kebutuhan kita itu sama. Apakah kebutuhan setiap anak itu beda atau sama? Beda sama Bapak Ibu? Berbeda ya. Karena kita memiliki kebutuhan masing-masing ya. Kita tidak bisa menyamakan semua kebutuhan murid itu sama gitu. Adapun juga di kelas ya, setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru itu harus mampu memiliki atau mengetahui kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh murid itu sendiri. Yang kedua yaitu semua orang memiliki hal yang sama. Itu tidak mungkin ya. Jadi kita itu setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Hal itu juga ini ya, bahwa orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita menyikapi dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan gitu, harus sama. Kemudian perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Ini kita contohkan ya. Ada anak yang terlambat. Kalau dikatakan terlambat itu adalah perbuatan yang kurang baik ya. Namun itu bukan suatu kesalahan. Maksudnya begini ya. Kita harus mengetahui mengapa anak itu bisa terlambat. Mungkin kan memiliki beberapa tujuan atau alasan anak itu bisa terlambat, sehingga kita harus bisa mengetahui tujuan dari anak berbuat baik atau berbuat tidak baik. Jadi tidak memandang sudut pandang yang harus begitu gitu, harus salah, atau bahwa perilaku itu salah gitu. Jadi kita harus tahu anak melakukan hal itu karena apa, tujuannya apa gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak ya. Jadi yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Misalkan ya kita berangkat jam 7 gitu ya. Jadi kita berangkat mau ini ya tepat waktu gitu ya. Jadi mau tepat waktu gimana? Nah, walaupun tidak ada kepala sekolah ataupun ini, kita harus bisa tepat waktu itu. Jadi memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri gitu. Jadi tidak dikontrol orang lain gitu. Jadi tidak, motivasinya tidak timbul dari orang lain, sehingga memiliki kesadaran untuk
melakukan hal itu karena diri sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau menang. Ini bisa saya contohkan. Misalkan anak yang memiliki katakanlah satu tim itu menang, kemudian dari pihak sekolah ini memberikan hadiah, gitu ya, memberikan hadiah kepada yang menang, sehingga akan berdampak pada anak-anak yang lain yang tidak menang, gitu. Karena kadang berpikir itu saja yang menang, jadi tidak mau berkembang, tidak berkembang, jadi ada pikiran yang kalah, gitu. Nah, melalui teori kontrol ini kita bisa melakukan dengan cara apa? Kita memberikan hadiah, atau dalam hal ini misalkan di kelas ya, tentang pembagian rapot ya, biasanya kan ada perankingannya. Nah, dengan ini kita memberikan penghargaan pada semua murid. Dengan cara apa? Setiap murid itu memiliki kemampuan atau kelebihan masing-masing. Sehingga dengan itu anak memiliki penghargaan, setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing itu diberi penghargaan. Dengan itu anak bisa merasa menang ya. Kemudian kita ke disiplin positif ya. Disiplin positif ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehingga tujuannya itu jelas sekali ya, bahwa murid itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang dalam diri anak sendiri, sehingga berperilaku ke arah yang lebih baik itu sudah sadar ya, atas kesadaran sendiri. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilainya yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang pernah saya sebutkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Kemudian nilai dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilainya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Sekarang kita berlanjut. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini kita pasti memiliki kebutuhan dasar ya dalam hidup ini, yaitu kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan ini memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sehingga terpenuhi dengan baik. Ibu, Bapak, adakah yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Sebelum kita ke kebutuhan dasarnya, banyak petani. Siapa yang bisa? Saya dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini membahas tentang kebutuhan dasar, jadi saya ingat pas waktu SD itu ya, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 itu kebutuhan dasar yang paling dasar banget ya Bu, itu sandang, pangan, sama pakan Bu. Bener nggak? Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Iya, betul ya. Kebutuhan dasar manusia itu banyak. Mau bisa berpendapat lagi? Oh iya, boleh. Karena yang ditanyakan mengenai kebutuhan dasar manusia, sama kayak Pak Faisal, ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang paling dasar, yang paling utama itu kebutuhan primer seperti makan, minum, atau misalnya yang lain-lain. Nah, kemudian kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, lanjut ke kebutuhan yang kedua, yakni kebutuhan sekunder, yakni sandang, seperti pakaian, baju. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier, seperti barang-barang mewah, mobil, motor, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Nah ya, terima kasih ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita akan berlanjut kepada kebutuhan dasar manusia ini. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya yang pertama itu bertahan hidup. Nah, yang tadi disebutkan itu ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu adalah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana itu anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar ya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini apa saja? Yaitu rasa diterima, rasa diperdulikan, rasa berbagi, rasa kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok atau teman-temannya ya. Itu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan. Biasanya kita melihat bahwa kebutuhan penguasaan itu ada dalam diri anak tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi, diakui dan didengarkan. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini biasanya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Kita juga harus paham ya tentang kebutuhan kesenangan anak-anak kita. Kebutuhan bermain, kebutuhan humor, kebutuhan antusias, tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan ini, kita sebagai guru harus mampu memahami setiap kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak. Itu sehingga kita mengetahui perilaku anak ini sebenarnya membutuhkan kebutuhan apa gitu ya, sehingga dapat mengetahuinya ya. Kemudian selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Yang kita ketahui bahwa motivasi itu ada 2 ya, ada motivasi intrinsik
dan motivasi ekstrinsik. Sehingga motivasi ekstrinsik ini timbul dari luar anak ya. Contohnya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, anak cenderung mematuhi peraturan itu karena adanya hukuman. Misalkan, anak-anak kalian harus datang jam 7 ya. Kalau terlambat akan ibu hukum. Misalkan, itu adalah dari hukuman, sehingga dia melakukan itu tidak atas dasar diri sendiri, karena ada unsur motivasi ekstrinsik. Kalau saya tidak berangkat pagi-pagi, nanti saya dihukum. Nah, terus lanjut ke yang berikutnya, yaitu motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalkan anak-anak, misalkan kalian mendapatkan nilai 100, nanti ibu akan kasih hadiah. Nah, ketika hal ini kelemahannya adalah ketika anak yang tidak mendapatkan 100 tidak mendapatkan hadiah, itu motivasinya rendah. Saya kerja apa, dapat hadiah udahlah, nggak usah semangat biasa ini, sehingga tidak termotivasi gitu, karena motivasinya itu yang tidak dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana yang baik itu? Yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sehingga untuk menciptakan motivasi intrinsik ini tanpa ada hubungan penghargaan menjadi pribadi yang baik, sehingga kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari diri anak itu sendiri. Tetap semangat Bapak Ibu. Hari ini udah siap ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke posisi kontrol guru. Sebelumnya ada yang pernah tahu posisi kontrol guru? Pastinya sudah pernah merasakannya, hanya saja mungkin nama-nama posisi kontrolnya kita tidak paham ya. Di sini kita akan memahami 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya contohkan. Siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi guru itu sebagai penghukum, misalkan ya, nah kenapa kamu tidak memakai atribut? Sana, hormat pada bendera selama 1 jam ya. Nah itu guru sebagai posisi penghukum, jadi menghakimi anak atau menghukum anak. Nah, kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan ya, beberapa kali bapak dan ibu guru harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu guru. Biasanya nadanya rada halus ya. Ini membuat merasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah. Ini dampaknya bisa berakibat anak itu menjadi rendah diri ya, jadi merasa disalahkan bersalah. Kemudian posisi guru, kontrol guru, penghukum. Ayo.
penghukum ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Bapak ibu yang kali ini ya jangan sudah lain-lain. Bukan penghukum ya, ini teman ya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bapak ibu ya sekali ini aja. Ya sudah lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini biasanya anak-anak cenderung akan menuruti tapi hanya pada guru tersebut ya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Dia posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atributnya dengan lengkap dan jangan diulangi ya. Itu pemantau ya. Kemudian ini posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah salah satu contoh pernyataan manajer ya, sehingga ada kolaborasi atau diskusi siswa gitu tentang cara memperbaiki kesalahannya. Kemudian ibu mau tahu nih posisi kontrol apakah aku? Contohnya pernyataannya nih ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata pernyataan ini biasanya posisi kontrolnya sebagai apa ya? Ada yang mau berpendapat? Itu posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kira-kira kenapa ya? Ini saya dari kata-katanya ya, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, sehingga menimbulkan perasaan murid itu, aduh iya karena saya melakukan ini gitu ya. Jadi ini kontrol merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini kontrol mana ya posisi gurunya? Bisa? Kakak? Itu masuk ke posisi penghukum. Posisi guru sebagai penghukum. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ya, lebih ke menghakimi ya, bahwa anak itu salah gitu ya. Yang ketiga yaitu ayolah lakukan demi bapak dan ibu guru. Itu biasanya posisi kontrol apa ya, Bu? Siapa yang mau berpendapat? Ayo, Ibu Anis. Oh, Ibu. Oh. Itu posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Betul Bapak Ibu? Iya. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu biasanya posisi apa ya? Posisi kontrol apa ya? Pemantau, iya. Karena pemantau ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa barangkali mau berpendapat? Ibu, boleh. Posisi sebagai penghukum, manajer sebagai manajer. Ya. Benar apa benar, Bu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ada kata bisa menyelesaikan ini, jadi ada diskusi antara murid dan guru ya, sehingga ini posisi manajer. Lalu yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
Ini posisi kontrol apa ya, Bu? Penghukum. Ini posisi-posisi ini sebenarnya saya juga sudah pernah merasakan ya. Kita pasti merasakan pernah melakukan hal-hal yang kita sebutkan gitu ya. Lalu apa yang lebih baik dari posisi-posisi yang kita pelajari, posisi kontrol yang kita pelajari itu lebih baik itu apa ya yang disarankan? Posisi manajer ya, manajer ya. Iya, manajer ini ada kita ada lebih kolaborasi kepada anak dan anak bisa menyelesaikan masalahnya sehingga mengakui kesalahannya ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Masih semangat Bapak Ibu? Iya. Posisi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Ini kita bisa membedakan mana peraturan dan mana keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya keyakinan kelasnya pada hal apa, Bu? Iya, kepada tanggung jawab. Ya, bagaimana buku itu bisa ditempatkan di tempatnya, gitu ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya bagaimana? Menghormati orang lain. Ya, jadi anak dilarang mengganggu orang lain. Berarti memiliki keyakinan kelasnya agar anak itu saling menghormati. Jadi peraturan itu dibuat satu arah ya Bu ya. Kalau keyakinan kelas ini dibuat adalah jadi antara murid dan siswa, murid dan guru ya, sehingga ada kolaborasi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti kita tentang keyakinan kelasnya keselamatan, iya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Siapa yang mau meneruskan? Tiga soal lagi ya? Bergantian atau menunggu giliran? Boleh, Bu Anik? Peraturan bergantian atau menunggu giliran itu keyakinan kelasnya masuk ke dalam menghormati orang lain dan juga belajar bersabar. Boleh sampai 3. Terus peraturan menggunakan masker itu juga sama untuk kesehatan dan keselamatan kita. Terus yang terakhir ada jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan. Kalau siswa lainnya bisa jatuh ya, kalau misalnya hati-hati kan jadi tidak jatuh. Kemudian keamanan termasuk dalam keyakinan kelasnya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Anik. Ya, kita kepada pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, ya, lebih singkat gitu ya. Yang kedua berupa pernyataan yang universal, bersifat umum. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ya, selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar segitiga restitusi, Bapak Ibu? Belum. Iya, belum ya. Mungkin pernah tapi belum paham juga ya. Saya pun juga demikian ya, sama-sama belajar.
segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada tiga segitiganya, ada tiga ini ya, ada tiga cara pemahaman. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Betul tidak, Bu? Iya. Siapa yang pernah melakukan segitiga restitusi? Ya, nanti bareng-bareng ya. Bisa kita terapkan ya. Bisa pertanyaannya, adakah cara efektif yang dapatkan yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu menanyakan validasi tindakan yang salah. Oh ya, pertamanya dulu ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian divalidasi salahnya. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sehingga anak tidak mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan yang kurang baik. Ya, kemudian ada video ya. Ini video yang saya ambil kemarin ya di Kamis. Nih. Kira-kira apa kesalahan muridnya dari video ini? Siapa yang mau berpendapat? Ini kelas 1 ya? Siapa yang mau berpendapat? Boleh ya? Ibu Iko boleh? Kesalahan yang dilakukan murid sesuai video yang pertama, makan di kelas ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Yang kedua, tidak fokus ya belajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, tepuk tangan buat Ibu Iko ya. Iya. Ya, ini adalah anak kelas 1 yang tidak fokus dan juga makan di kelas saat pembelajaran berlangsung. Kemudian saya melakukan restitusi kepada anak tersebut. Pertanyaannya, mengapa dia melakukan seperti itu ya? Nah, anak itu menjawab karena dia lapar. Iya, lapar. Lapar itu memang kebutuhan manusia ya, udah dasar. Lalu ibu guru juga kalau lapar makan ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa makan itu kita harus tahu kapan, di mana dan waktu yang tepat untuk makan. Kemudian bagaimana cara, apakah keyakinan yang itu sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, itu tidak sesuai ya, karena dalam kelas tidak kita memiliki keyakinan tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Nah, dia itu menjawab, saya akan makan pagi-pagi atau
makan dulu sebelum berangkat sekolah. Kemudian malamnya juga tidak boleh begadang sehingga tidak terlambat ke sekolah, sehingga sarapan dulu. Kemudian dia akan memulai memperbaiki dirinya itu besok sehingga didapatlah sebuah penyelesaian masalah dari anak tersebut. Nah, sekarang kita akan sudah pengunjung ya. Kita akan diskusi ya dua itu kalau dua pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusi Melisi dari SD 1 Winong, guru kelas 6. Izin bertanya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang efektif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yusi, langsung saya jawab aja ya. Cara membuat keyakinan kelas itu, kalau yang saya lakukan ya waktu itu, pertama kita guru dan siswa ini membuat impian kelas. Apa yang diimpikan dari siswa-siswa terhadap kelasnya? Mau seperti apa kelasnya? Nah, dari pernyataan anak-anak itu kita akan membuat keyakinan kelas. Misalkan kita bikin impian kelas dulu. Anak itu mau impiannya apa? Contohnya, Bu, saya mau kelasnya bersih, terus tertib, tidak gaduh, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Nah, dari situ kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya itu nggak usah tidak terlalu panjang-panjang ya kalimatnya ya, sehingga mudah diingat oleh anak. Misalkan kelasku bersih. Nah, sehingga anak bagaimana menciptakan kelasnya bersih. Yang pertama berarti tiket kelas. Yang kedua, anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dari situ, jika ada sampah yang mereka lihat, langsung dia ambil dan buang. Apalagi membuang ke kolong meja. Jadi setiap ini dicek kolong mejanya ada sampah atau tidak. Dari keyakinan kelas ini, anak bisa ingat, Bu, itu ada sampah. Siapa yang menemukan pertama kali langsung dibuang ke sampah ya. Jadi menimbulkan kesadaran kepada anak untuk meyakini keyakinan yang sudah dibuat bersama, kemudian ditandatangani bersama. Jadi itu sebagai sebuah yang harus diyakini. Jadi yang dibuat sendiri, jadi dilakukan sendiri, sehingga diyakini sendiri dan dipatuhi oleh sendiri. Iya, begitu Ibu Yusi. Iya, terima kasih. Satu lagi pertanyaannya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Abdaku dari SD 1 Winong. Saya mengajar di kelas 5. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Wawas yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Cuma ada satu pertanyaan lagi, Bu. Saya masih mau dijelaskan tentang apa perbedaan tentang 5 posisi kontrol guru yang tadi dijelaskan sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau gitu, Bu ya. Mohon dijelaskan lagi agar lebih tercerahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Apa perbedaan dari kelima kontrol posisi guru? Nah, nanti kita akan membuat menonton video ya. Ini lebih jelas lagi ya.
video ya yang menjelaskan lebih detail tentang mengontrol posisi. 5 posisi kontrol. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Nen! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan
menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, Bapak dan Ibu, dari video tadi sudah cukup jelas ya tentang kontrol guru, 5 kontrol guru. Bagaimana Pak Faisal? Ya, Lebih sangat jelas. jelas sekali. Apalagi ada videonya. Iya. Langsung dipraktekkan. Terima kasih buat Iya. Sekarang kita ke acara selanjutnya. Pemberian umpan balik ya dari kegiatan ini. Boleh dari siapa dulu memberikan umpan balik tentang kegiatan pemahaman penyebaran pemahaman budaya positif ini. Boleh? Oh iya, boleh dari Bu Rizko. Umpan balik yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah melalui penjelasan yang telah dicobakan oleh Bu Awas adalah posisi manajer, yaitu murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi dari masalahnya secara mandiri. Terima kasih. Setelah menyimak tadi, kita sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai kebijakan atau budaya positif pada murid melalui kegiatan kebiasaan yang ada di sekolah sehingga dapat menjadi karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Setelah menyimak pemateri tadi, saya sebagai pendidik dapat berusaha menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, terutama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Saya merasa sangat terinspirasi melalui kegiatan destinasi disiplin positif ini. Saya memahami bahwa motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu cenderung menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terpercaya. Saya berpendapat bahwa penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat membuat murid ketergantungan. Murid tidak melakukannya atas kesadaran sendiri, dan yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa kecewa sehingga harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin murid tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Awas yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, karena saya juga baru pertama mengikuti tentang kurikulum Merdeka ini ya Bu, dan transisi dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Banyak sekali hal yang baru saya tahu dan sangat bermanfaat, termasuk 5 posisi guru, tentang apa itu keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita menjalankannya nanti di kelas kita masing-masing. Yang sebelumnya saya belum tahu tentang apa itu kontrol guru, penghukum, atau kita sebagai manajer dan yang lainnya. Sampai sekarang saya sudah mengerti dan sudah dilihatkan juga videonya, dan semakin bermanfaat. Semoga saya dan teman-teman berharap bisa menerapkan itu semua dalam pengajaran kita sehari-hari. Terima kasih. Dan terima kasih kepada bos karena telah memberikan sinar tentang apa itu kontrol dari guru. Nah, kita itu sebagai guru harus menanamkan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari sini adalah kita dapat menanamkan nilai-nilai atau budaya kebajikan dan apa itu budaya positif, sehingga anak didik kita juga bisa mengamalkan atau menjalankan apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas umpan balik yang diberikan. Ya, alhamdulillah kegiatan ini telah dilalui ya. Sebagai penutup dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri sebagai posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi. Penerapan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang disampaikan Ibu Wasia sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Apalagi sekarang baru saja kita belajar tentang kurikulum Merdeka, sehingga materi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita guru semua. Terima kasih Bu Awas. Acara selanjutnya yaitu ke penghujung acara. Alhamdulillah, acara dunia acara sudah kita lewati dengan baik. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Kami akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.